data ingestion to ingest itu mendulang ya, bagaimana data dimasukkan setiap saat sesuai dengan periodisasinya itu harus dilakukan. Yang ketiga ada sebuah contoh yang bagus yang sudah dikembangkan oleh Google namanya Hadoop ya. Dan Hadoop ini memang dikembangkan dengan konsep untuk dapat mengakomodasi data besar para penggunanya. Dan terakhir bahwa big data ini memerlukan sebuah manipulasi dan query data yang tidak sama dengan data terstruktur ya seperti tabel, sehingga dia memerlukan apa yang dikenal dengan NoSQL database. No itu bukan tidak, bukan tanpa, tapi not only SQL databases. Nah, baik, kita masuk dalam bagian pertama, pengantar terkait dengan manajemen data besar. Kalau kamu cari di Google ya kan, mengenai ukuran data besar sampai dengan saat ini, yang sudah disepakati oleh mereka yang melakukan atau mendefinisikan besaran data seperti yang dilihat di layar ini adalah representasi desimal, ya kan? Sedang yang sebelah kanan itu adalah representasi binary. Desimal kita mengenal ada 1000, kemudian 1000 kali 1000 atau 1000 kuadrat itu megabyte ya, dan seterusnya. Ini sebutan yang ada di dalam desimal dan biasa kita kenal kaitan dengan representasi ukuran kelipatan 1000 dari byte ya. Byte adalah sebuah organisasi tempat penyimpanan data yang paling kecil di dalam sistem komputer, yaitu 8 bit ya. Jadi bukan bit yang terkecil. Komputer nggak bisa mendefinisikan satu bit, tapi sesuai dengan organisasi komputer yang kita gunakan, arsitektur komputer yang kita gunakan, satu byte itu bisa, kalau dia menggunakan sistem 16 bit, ya 16 kelipatan dari 2 pangkat ya, 16, 32, 64, 128, 512, dan seterusnya. Kalau menggunakan binary itu 2 pangkat. Ini istilah yang biasa kita pakai di dalam ukuran memori. Kita sekarang berada di teknologi, di mana teknologi massal yang bisa dibuat itu adalah 1024 itu 2 pangkat 10 ya. 2 pangkat 10 di pangkat 4 adalah 2 pangkat 14. Ya. Ini 2 pangkat 10, ini 2 pangkat, 2 pangkat 10, ya 2 pangkat 20, 2 pangkat 30, 2 pangkat 40 terabytes. Ya, ini ada sebutan yang lain yang mungkin akan sama dengan sebutan yang digunakan di dalam metrik desimal oleh mereka yang menggunakan istilah itu di dalam kemasyarakatan ya, publik. Jadi kita berada di terabyte. Itu adalah ukuran-ukuran yang sekarang sudah bisa diproduksi secara massal seperti main memory. Ya, sebentar lagi kita akan masuk ke petabyte, yaitu 2 pangkat 50. Baik. Apa itu esensi dari big data? Kalau didefinisikan secara umum, big data itu merujuk pada sekumpulan data. Dan kumpulannya itu bisa beraneka ragam jenis kumpulan gitu ya. Yang vast ini bukan fast seperti ini ya, tapi vast itu begitu besar, termasuk juga ukuran, kecepatan, dan sebagainya. Dan dia secara cepat berubah. Jadi ada beberapa kata kunci. Yang satu, ya, vast, yang berarti bahwa data itu beraneka ragam. Yang kedua, pergerakan dari data itu cepat. Yang ketiga, diverse, ya. Jadi meliputi data yang ada di dunia ini, diverse. Oleh karena sifat ini cepat berubah, jenisnya beraneka ragam, tidak hanya teks, tidak hanya grafik, ya, tidak hanya suara, video, dan mencakup semua data yang terbuka di dunia, sehingga menjadikannya tool manajemen data tradisional itu tidak mampu untuk mengelolanya. Itu definisi umum. Ya.
konteks sejarah bahwa terminologi big data itu muncul dikarenakan apa? Selaras dengan evolusi, ya, untuk menyatakan bukan revolusi karena perubahan-perubahan itu tidak begitu sangat cepat, tetapi secara berangsur-angsur teknologi itu terus berubah. Jadi sekali lagi, term big data itu muncul karena teknologi terus berubah untuk dapat menangani ya more significant data influxes, ya. Jadi munculnya data dari berbagai, terutama sosial media ataupun apapun di dunia, ya, dikarenakan adanya kemajuan dari internet dan juga IoT, Internet of Things. Jadi big data itu muncul dikarenakan memang teknologi terus bertambah, ya, untuk dapat mengimbangi perkembangan dari internet dan juga kebutuhan IoT. Kalau kita bandingkan dengan analogi dalam kehidupan nyata, real life, kita bisa membandingkan big data ini seolah-olah seperti sebuah massive ocean, lautan yang begitu luas, gitu ya. Sehingga kalau misalnya kita mau menambang apapun yang ada di lautan itu, tentu akan sulit, ya kan, untuk bisa menambang, memproses, dan juga mencari tanpa menggunakan alat-alat yang pas sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Jadi diibaratkan dengan lautan yang begitu luas, maka big data ini pun tidak mudah untuk bisa bagaimana, ya, menyimpan, memproses, dan juga melakukan penelusuran tanpa menggunakan sebuah alat atau tool yang pas untuk itu. Ada beberapa key points yang perlu diperhatikan, ya, di mana mengapa kemudian di dalam kehidupan nyata termasuk juga di bisnis big data management ini keberadaannya itu menjadi penting. Tipe yang pertama, pembuatan keputusan. Ya, bahwa keputusan-keputusan yang dikendalikan atau didasarkan pada data itu akan dapat meningkatkan outcome, hasil, ya, dalam berbagai sektor. Sebagai contoh, kesehatan, keuangan, pemasaran, dan sebagainya. Ya mungkin lah, ya kan, hasil-hasil kita seperti kalau kita mau melakukan investasi, ya, tanpa kita memiliki data yang harus terus berubah dan itu harus terkini terkait dengan sebuah sistem keuangan misal. Kedua adalah efisiensi operasional. Kita tahu bahwa ada sebuah keputusan itu bisa segera dibuat ketika data itu langsung tersedia secara online. Walaupun juga ada data yang diperlukan secara periodikal, entah itu harian, mingguan, bulanan, dan seterusnya. Nah, sesuai dengan periodisasi yang diinginkan, data itu harus segera tersedia. Sehingga untuk keperluan efisiensi operasional, proses-proses penyediaan data itu yang kemudian digunakan untuk otomasi maupun analitika prediktif itu perlu di streamlining. Stream itu arus, ya, arus itu yang terus mengalir tanpa berhenti. Sekali lagi sesuai dengan periodisasinya. Kalau detik ya terus per detik jalan, per jam jalan, per hari jalan. Jadi kaitan dengan efisiensi operasional. Ketiga adalah customer insight. Ini sebuah penggunaan dari
big data management itu yang khusus kaitan dengan bagaimana mempersonalisasi pengalaman-pengalaman bagi customer-nya. Dan customer juga tidak bisa lepas dari upaya agar dapat memberikan kepuasan, satisfaction. Satisfaction ini kalau bisa memang dipercepat ya, sehingga ada istilah boosting, itu mempercepat sehingga tindakan-tindakan yang cepat juga bisa dilakukan oleh perusahaan. Jadi sebuah contoh khusus misalnya di dalam kesehatan, manajemen data itu dapat membantu bagaimana memprediksi visit outbreak gitu ya. Aduh, outbreak kok lupa saya istilah Indonesia ya, penyakit-penyakit yang dapat menyebabkan penularan gitu ya. Dan juga dapat memprediksi kebutuhan-kebutuhan pasien. Namun big data management ini tidak mudah ya kan untuk bisa dikelola. Untuk itu ada beberapa tantangan, dua tantangan utama. Pertama adalah kaitan dengan privasi data. Yang pernah saya singgung sebelumnya ya kan, yang terkenal di Eropa ya, GDPR itu General Data Protection Regulation, agar apa yang dikelola oleh perusahaan apapun terkait dengan data customer itu haruslah memenuhi ya regulasi bagaimana pengamanan terhadap data umum. Itu satu. Kedua, itu perlu infrastruktur yang nanti akan kita lihat di dalam pokok bahasan ini, di mana infrastruktur itu jangan sampai disediakan sangat gede di depan sehingga dia menjadi tidak efisien, tetapi bagaimana menyediakan itu secara tepat ketika ada kebutuhan, dia bisa menyediakan data dalam waktu yang relatif cepat gitu kan ya. Untuk itu memerlukan bagaimana melakukan penskalaan data storage. Untuk itu di awal-awal kuliah sudah kita bahas skill data management itu ya. Penskalaan yang penting di situ. Dan tentu melakukan penskalaan itu juga harus dibarengi dengan kemampuan untuk melakukan pemrosesan. Baik. Kembali ke yang tadi bahwa awalnya big data itu dicerminkan oleh 3 V ya. V's, yaitu volume, velocity, and variety. Ya, bentuknya seperti ini. Big data pada saat lahir tadi, sekitar tahun 2000-an itu, baik untuk keperluan batch, periodical, near real time, maupun yang real time. Ya. Ini satu sumbu dikaitkan dengan variety ya, proses kebutuhan sehingga yang beraneka ragam. Batch ditentukan sesuai dengan periodicalnya, tapi real time betul-betul harus sesuai dengan waktu nyata yang diperlukan. Ini keanekaragaman mulai dari structured, semi-structured sampai unstructured. Ini volume yang saya sebutkan tadi, mulai mega, giga, tera, penta, dan seterusnya. Jadi ada volume tadi, kemudian kedua adalah kecepatan. Jadi ada kebutuhan kecepatan data yang dibangkitkan, ya, dan itu disesuaikan dengan kebutuhan siapa yang memerlukan data tersebut. Ya, sesuai dengan kebutuhan tadi, bisa batch, periodik, near real time maupun real time. Contoh sederhana untuk volume ini adalah data generated by global internet traffic seperti yang kita punya sekarang itu. Itu harus berubah ya kan, begitu besar. Velocity yang dicontohkan ya, kalau kamu cari di Google itu Twitter data stream, itu paling banyak penggunanya di dunia yang saya tahu. Dan variety adalah bagaimana mengkomunikasikan data, baik video, ya, tapi juga bisa social media post, itu bisa teks, tapi juga bisa gambar, bahkan juga bisa video, dan record-record transaksional yang digunakan oleh manajemen transaksi
pada saat kita melakukan transaksi apapun. Oke, dalam perkembangannya, awalnya saya katakan tadi 3 V, muncul tambahan 2 V berikutnya. Ini kalau nggak salah sekitar 2000 dekat ya, sekarang 2020-an itu yang saya tahu. Yaitu veracity, definisinya adalah reliabilitas dan kualitas dari data. Jadi bukan hanya veracity bisa dipenuhi, ya variety-nya bisa, volume-nya bisa, tapi jangan sampai dia tidak reliable. Reliable itu artinya data yang disediakan itu betul-betul data yang diperlukan oleh pihak yang memerlukan itu, dan data itu harus valid. Tantangannya adalah oleh karena data itu datang dari berbagai sumber, dan seperti saya jelaskan sebelumnya di dalam kaitan dengan data lake, maka tantangan itu berkaitan dengan sesuatu yang uncertain, ketidakpastian ya. Kenapa dikatakan ketidakpastian? Karena data itu belum tentu dijamin, misalnya lengkap seperti dijelaskan dalam karakteristik yang saya jelaskan dalam kuliah sebelumnya. Kedua, belum presisi. Belum tentu bahwa kepresisian itu sesuai dengan yang diharapkan oleh mereka yang harus mengkonsumsi data. Dan datanya bisa jadi tidak komplit. Ini karakteristik ini sudah dijelaskan dalam kuliah sebelumnya. Selain veracity, kaitan reliability dan kualitas, terakhir adalah value. Jangan sampai saya memperoleh data tapi nggak memberikan value bagi yang memerlukan. Ini adalah meaningful insights. Jadi ketika kita dalami data tersebut, dia memiliki makna yang berarti bagi yang menggunakan. Jadi jangan sampai yang diperoleh itu tidak meaningful. Jadi didalami, dia meaningful, dan meaningful ini bisa diekstrak dari data. Kalau sampai kita mengekstrak data, tidak memperoleh sesuatu yang meaningful yang diharapkan oleh mereka yang ingin mengekstrak data itu, berarti dia tidak punya value. Untuk itu, value ini akan memberikan dampak atau signifikansi bagi mereka yang memerlukan, yaitu untuk menjamin worth itu adalah nilai yang berkaitan dengan aspek kapital uang ya. Jadi baik economic worth ataupun strategic worth. Ekonomi seperti ekonomi berjalan dalam keselian, strategik bagi mereka yang menggunakan big data itu untuk keperluan pembuatan keputusan. Sebagai sebuah contoh kaitan dengan tantangan kedua ini veracity and value ini, bagaimana sistem yang tersedia itu dalam menyediakan data untuk memenuhi veracity and value ini berupa misalnya deteksi real time dikaitkan dengan penyalahgunaan data, real time fraud detection. Ini dikatakan balancing. Ini harus bisa mengimbangi veracity, keanekaragaman, dan juga kecepatan. Agar apapun yang bisa diperoleh dari ekstraksi data itu akan memberikan sesuatu yang dapat ditindaklanjuti oleh yang menggunakan. Velocity and veracity itu velocity itu kan kecepatan. Kadang-kala cepat tapi datanya tidak berkualitas atau tidak reliable. Untuk itu yang diperlukan adalah sebuah sistem yang memungkinkan menyeimbangkan antara kecepatan dan juga reliabilitas dan kualitas dari data. Sifat pertama tadi dari big data itu adalah bahwa ukuran dari data itu besar. Kalau Anda akses di berbagai literatur terkini, termasuk di Google itu, bahwa the massive scale of data, jadi skala data masif itu bahwa dia diperoleh dalam ukuran yang besar dan dalam waktu yang begitu intensif, itu
often katanya, seringkali mereka yang memerlukan itu diukur dalam bentuk terabytes tadi ya. Kalau pakai biner 2 pangkat 40 atau petabyte tadi 2 pangkat 50. Yang sudah keseharian dan diproduksi massal itu sudah sampai giga ya. Tera sudah mulai kan ya, kita bisa memiliki memori RAM itu. Kalau RAM sudah tera itu berarti besar ya. Kalau hard disk sudah bentuknya tera. Tapi sebentar lagi kira-kira 2-3 tahun kita akan keseharian mendapatkan terminologi hard disk yang kita miliki itu sudah petabytes. Sekali lagi itu karena teknologi ya. Saya ambil dari internet ini ya. Contoh sosial media itu seperti Facebook, dia membangkitkan lebih dari 4 petabytes data setiap hari. Berarti 4 kali 2 pangkat 50, bukan main. E-commerce, contohnya adalah Amazon salah satu, dia menangani million of transaction, jutaan transaksi. Dan oleh karena dikaitkan dengan transaksi, dia harus memenuhi near real time, agar para customer-nya itu puas, maka data set yang dihasilkan itu harus vast tadi kan, vast, bukan hanya F ya, tapi vast, dia cepat, dan datanya besar. Alirannya juga harus mendekati real time. Lalu apa tantangannya? Dikaitkan dengan data dengan ukuran volume yang begitu tinggi, pertama tentu storage solution. Bukan kemudian saya disediakan data kosong yang sangat besar di depan sehingga investasi awal begitu besar, tetapi yang penting mungkin enggak bahwa solusi penyimpanan yang besar itu dapat ditingkatkan secara skalabilitas ya kan. Saya sekarang butuh sekian giga tersedia itu. Berikutnya kira-kira sudah mulai berkembang saya butuh tera, jadi tidak harus sediakan langsung tera di depan. Itu satu. Ya, solusi ruang penyimpanan yang dapat diskalakan secara efisien. Efisien itu jangan sampai ada banyak memori yang ganggu dalam waktu lama. Karena memori itu harus dibeli, ya kan? Memori itu butuh investasi. Kedua, sulit dipenuhi. Apa yang diperlukan? Kemampuan pemrosesan. Menghandle dataset besar tentu tidak sama dengan bagaimana menangani dataset dalam ukuran kecil. Ya, satu persatu. High volume, high velocity, kecepatan tadi. Jadi kecepatan, skala data yang begitu masif, alirannya itu juga diukur dengan ukuran berapa persatuan waktu, ya kan, dalam ukuran terabyte dan petabytes. Trading misalnya sebagai sebuah contoh di dalam market, financial market itu, ya, high frequency trading system, sistem perdagangan yang memerlukan frekuensi perubahan data yang begitu cepat. Dia harus memproses ratusan transaksi per detik. Apalagi main dengan dolar ya, berubah 0,0 sekian itu bermakna bagi customer-nya. Sehingga jangan sampai telat ya kan, sehingga nilai dolar itu mungkin dia menjadi lebih tinggi atau bahkan juga bisa menjadi lebih rendah, sehingga ada frekuensi trading ya yang harus diproses dalam waktu yang cepat. Kedua, kaitan dengan real time, mengukur apapun yang sedang dipantau itu pakai IoT ya, dia pakai smart sensor, tapi dia datanya stream gitu ya. Contoh misalnya video, dia ngambil video itu dikirim streaming dan real time, sehingga kita bisa mengetahui kelakuan dari sistem yang dipantau lewat IoT tadi. Kaitkan dengan high velocity ini, maka tantangannya adalah bagaimana melakukan pemrosesan dan juga analitika
untuk data yang harus disajikan secara real time. Kedua, jangan sampai akibat adanya data dengan velocity yang tinggi itu, lalu akurasi data itu tidak terjamin. Jadi yang kedua, harus menjamin akurasi data walaupun dia high speed. Dia high speed itu kadang-kadang oleh karena tidak presisian dari alat ukur yang atau medium yang dipakai itu bisa dia tidak mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi. High velocity. Ketiga, high variety, keanekaragaman. Bentuknya tadi dikatakan bisa terstruktur database, unstructured, ya kan, berupa teks atau semi-structured. Contohnya adalah XML itu ya, atau JSON ya, itu semi-structured. Ya, persis ini contoh yang saya berikan tadi, structured ini database dengan tabel. Di dalam setiap tabel ada kolom dan itu flat ya, tidak ada kolom di dalam kolom. Dan structured yang biasa dicontohkan itu adalah teks, email, tapi bisa video, juga bisa social media post yang merupakan gabungan email, gambar maupun video. Semi dia dalam beberapa hal punya struktur, tapi isinya bisa berupa teks, JSON ya. XML juga begitu. XML punya struktur, sehingga bisa XML itu bisa dikirimkan data itu berupa data sebuah teks, tapi di dalamnya dia punya struktur yang memungkinkan, ya kan, mirip dengan database. Dia punya field apa, lalu nilainya apa dari masing-masing field yang dikirimkan itu. Akibat adanya berbagai variety ini, maka tantangannya tentu bagaimana mengintegrasikan berbagai data yang beraneka ragam jenisnya. Termasuk juga diperlukannya pengembangan tool untuk memproses unstructured data. Kalau ini sudah teknologi matang ya, yang lahir sejak antara tahun 80 sampai 90, structured itu sudah matang ya kan, kita pakai memanipulasinya pakai SQL. Tapi unstructured itu sampai sekarang pun masih terus harus ada tool yang memungkinkan bagaimana saya melakukan ekstraksi data dari email yang berupa teks itu dengan cepat. Itu nggak pernah berhenti penelitian itu. Ya. Jadi 3 hal utama tadi ya. Selain kemudian ada variety and velocity sebagai sebuah tambahan, tapi pokoknya saya katakan tadi ini ya, volume, velocity dan variety. Strategi yang dikembangkan oleh apapun, perusahaan apapun, termasuk ketika kita harus mengembangkan ini, satu, scalable storage. Agar bisa scalable, nggak mungkin saya beli sebuah sistem on-premise. On-premise itu skalabilitasnya susah ya. Tapi kalau kita membeli langsung di depan besar, padahal dipakainya itu masih buat 3 tahun yang akan datang dia akan efektif, itu juga ada kerugian investasi. Sehingga strateginya memang implementing lewat cloud storage. Agar dia bisa cepat, maka cloud itu harus ditempatkan di dekat. Di mana kira-kira mereka yang memerlukan untuk akses data itu. Solusinya tentu distributed. Tidak hanya di satu lokasi, tapi bisa direplikasi di sejumlah lokasi. Replikasi sifatnya adalah read only. Kebanyakan dalam sosial media dan internet, ya, sifat dari data itu adalah read only. Sehingga didistribusikan itu lebih bagus. Saya sering sampaikan, saya baca data mungkin 1 hari yang lalu, buat saya tidak ngamuk. Sehingga diupdate-nya masih nunggu satu hari. Atau diupdate setiap 3 jam. Ya, kita baca, nggak apa-apa. Tergantung kebutuhan. Kecuali yang kita perlukan itu adalah real time, tidak bisa, harus masuk ke yang kedua. Real time processing framework. Ini yang pernah saya baca, ada tool ya yang bisa ditulisasikan, nanti saya paksa lewat tugas ya. Kedua adalah Apache Kafka dan Spark Streaming ya.
punyanya Amazon itu ya. Terakhir, oleh karena yang diinteraksi itu adalah berbagai bentuk data campuran antara transaksional sama non transaksional, diperlukan integration tool. Ya, integrasi ini dari bahas dalam kuliah sebelumnya diperlukan pemrosesan antara lain adalah yang kenal dengan ETL, ya. ETL, ekstraksi, ditransformasi sesuai dengan format yang diinginkan, baru di load untuk kemudian diproses lebih lanjut, dan kemudian pada akhirnya bisa digunakan oleh mereka sesuai dengan jenis-jenis bidang keputusan yang harus diakses oleh mereka yang memerlukan. Ya, lalu ini yang ada kaitan dengan veracity. Veracity tadi merujuk pada kualitas data dan juga trustworthiness, ya. Trust itu dipercaya, worthy itu punya nilai, worthiness, ya. Jadi berkualitas, tapi juga veracity tadi memungkinkan bahwa data itu memiliki nilai dan kepercayaan, dapat dipercaya bahwa data itu valid, tidak salah. Sehingga kepentingannya data itu, akurasi data menjadi krusial. Krusial dalam bahasa Inggris katanya lebih dari sangat penting, very important, ya. Di atas itu orang menyebut krusial. Kenapa? Karena data yang diakses itu adalah data yang reliable untuk kemudian digunakan dalam analitika maupun pembuatan keputusan. Tantangannya bagaimana agar kalau ada inkonsistensi dan ambiguity, satunya dolar, satunya rupiah, itu inkonsistensi, ya. Memang disepakati dulu mau ke dolar atau rupiah, tergantung dari mana analisis itu dilakukan dan siapa yang akan menggunakan dan keperluannya untuk apa. Ambiguity, kata-kata ambiguity itu kan meragukan, ya. Jadi harus ada sebuah kepastian, jangan sampai data yang dikirim itu nilainya adalah meragukan, ya kan. Ada kaitan dengan konteks akurasi. Itu ada jaminan data provenance, ya. Jadi bagaimana data masuk diatur dan seperti apa aliran data itu, mulai dari sumber datanya kemudian diproses sampai ke mereka yang akan menggunakan itu. Kemarin ada gambar lintasan, ya kan, disebut dengan lineage. Metode untuk memastikan veracity antara lain tentu harus dibersihkan datanya. Yang duplikasi dihapus sehingga tidak ada lagi data duplikasi. Kalau ada error, ya kan, itu juga harus diperbaiki. Semua itu tentu harus ada error correcting mechanism, ya. Lagi-lagi itu detail sudah saya jelaskan dalam kuliah sebelumnya. Setelah di cleaning, perlu divalidasi. Validasi ini adalah mengimplementasikan check and recheck untuk menjamin bahwa data ini memang akurat. Tentu ada mekanisme yang didefinisikan oleh perusahaan yang menyediakan data sesuai dengan kebutuhan penggunanya seperti apa. Pengecekan itu harus dilakukan untuk menjamin bahwa itu data itu memang akurat. Ini macam-macam, ya. Bagian keuangan itu memiliki tingkat akurasi tertentu, ya kan. Bagian pembelian juga begitu. Jadi mereka sudah punya mekanisme, tinggal mekanisme itu diimplementasikan untuk kemudian dijadikan sebagai bagian dari proses validasi. Provenance tracking, ya kan, bagaimana kita melakukan pelacakan, ya, terhadap keutuhan, ya, atau keakuratan data. Tracking, ya, sifatnya adalah tracking, bagaimana kita melacak, sehingga dalam hal ini haruslah ada sebuah mekanisme bagaimana kita harus menyimpan record sumber data dan juga transformasi yang ada. Tidak bisa tidak, sehingga begitu di sisi penggunanya itu dia menanyakan untuk mengetahui detail bagaimana data itu diperoleh, dia bisa mundur, backtracking. Bayangkan kalau data sumbernya diperoleh seperti apa, transformasi yang dilakukan dalam setiap tahapan seperti apa. Nah, itu kaitan dengan provenance.
Di dunia katanya ada ya kan, walaupun saya nggak pernah pakai, itu ada aplikasi platform data quality ini namanya Talent dan Informatika. Nggak pernah pakai, ya di tes juga tidak memiliki itu. Kemudian value, bahwa bukan sekedar data, tapi data yang dapat memberikan value bagi siapapun yang memerlukan itu. Jadi value ini diturunkan dari bagaimana merubah data menjadi ya berbagai tool yang memungkinkan si penggunanya itu untuk melihat jeroan, istilah kalau bahasa Jawa ya, seperti apa detail dari data itu, sehingga kemudian data itu betul-betul dapat digunakan untuk melakukan sebuah keputusan atau tindakan tertentu. Tentu actionable insight itu adalah actionable insight yang akan memberikan kemanfaatan bagi organisasi. Data menjadi keputusan. Dengan demikian, tingkat kepentingan kaitan dengan nilai, maka data's true worth. Worth nilai, true betul-betul data itu betul dan bernilai, kira-kira begitu ya. Data's true worth. Worthy bernilai, true itu valid. Tuh, benar. Data yang bernilai dan benar ini harus direalisasikan. Karena apa? Inilah yang kemudian akan menginformasikan para mereka yang melakukan analisis atau pembuatan keputusan itu, ya, itulah yang memerlukan bisnis strategis dan juga drives growth. Strategi bisnis itu ditentukan oleh keberadaan data, termasuk juga kaitan dengan bagaimana meningkatkan pertumbuhan perusahaan, itu juga ditentukan oleh data. Contoh sederhana, dalam retail, menggunakan data customer untuk misalnya mengoptimasi inventory, ya, dan pemasaran yang dapat disesuaikan atau dipersonalisasi sesuai dengan karakteristik atau keinginan customer. Healthcare contoh lain, bagaimana melakukan analisis data pasien untuk apa? Untuk meningkatkan hasil dari treatment apapun yang dilakukan. Jadi ini jelas ya, ini memberikan value bagi perusahaan. Jadi kalau kita tahu membuat pemasaran dikaitkan dengan personalisasi karakteristik masing-masing, sehingga kita berharap bahwa apapun yang dibuat di dalam sebuah e-commerce itu akan menarik para customer-nya. Ini juga begitu. Jangan sampai bahwa hasil dari treatment terhadap karakteristik datanya pasien itu keliru ya kan. Kalau itu keliru, maka treatmentnya pun yang akan diberikan itu bisa keliru. Itu value. Satu contoh yang di Amerika ya, saya ambil dari internet ini, Walmart yang saya tahu, saya baca, itu adalah salah satu supermarket terbesar di Amerika. Ya, saya capture dari internet tadi. Walmart data analysis and area ya kan. Ada macam-macam, ada demand forecast, ada preparing dashboard untuk pemasaran atau penjualan data, ada monitoring kaitan dengan stok ya, inventory, tapi juga untuk mengetahui karakteristik atau perilaku dari customer, ada sales pattern and customer development. Jadi Walmart itu mengatur ya leveraging big data untuk apa? Jadi kata-kata leverage, bagaimana dia mengolahnya untuk sebuah kebutuhan tertentu ya. Tujuannya adalah meningkatkan baik itu operasi bisnis internal maupun juga kedua adalah pengalaman pengguna. Beberapa contoh misalnya inventory management. Di Walmart dia menggunakan
predictive analitika prediktif. Untuk apa? Untuk melakukan forecasting atau peramalan kebutuhan, ya, untuk memastikan bahwa tingkat dari stok itu optimal, dan mungkin juga untuk mengurangi terjadinya overstock. Ya, overstock itu bisa merugikan karena bisa harga itu tidak pas dengan yang dibeli. Ya, semakin lama seharusnya pembelian itu harganya bisa turun, tapi kalau overstock dia sudah membeli dengan harga lama, padahal sekarang orang nggak mau karena seharusnya harganya itu turun, ya. Atau kebalikannya, kalau ini overstock, ini adalah jangan sampai juga tidak bisa melayani kebutuhan pelanggan, yaitu stock outs. Untuk ngomong, ya, ini ada ilmunya sendiri tentang inventory management. Kedua, pemasaran yang dipersonalisasi. Bagaimana menganalisis histori, ya, sejarah pembelian para customer, termasuk juga kalau online adalah kelakuan bagaimana customer melakukan browsing. Semuanya ini adalah untuk membuat sebuah promosi atau rekomendasi yang pas tailor to customer tadi, yang pada akhirnya diharapkan ini akan meningkatkan ke engagement itu, kesetiaan dari para customer, dan juga untuk meningkatkan penjualan. Contoh terakhir, supply chain optimization. Jadi kalau bisa memang data from supply dan logistik, ya, itu bisa dipantau secara real time, sehingga dia bisa melihat aliran ketika membutuhkan sesuatu, bagaimana sistem supply chain mereka, sehingga nantinya dia akan bisa mengurangi biaya maupun meningkatkan kapan seharusnya kebutuhan-kebutuhan itu harus diperoleh. Sekali lagi, ya, lama menyimpan itu terjadi depresiasi harga. Tapi kalau cepat, jangan sampai tidak memuaskan pelanggan karena yang dia perlukan ternyata tidak tersedia, gitu kan. Ini susah, kan, sehingga kenapa tadi dikatakan ini memerlukan sebuah optimasi sendiri. Kalau ini semua dilakukan, maka sebagai sebuah hasil itu kepuasan pelanggan, ya, melalui pengalaman kemahalan yang dipersonalisasi, sehingga mereka senang, ya, kan, tanpa bertanya. Kalau buku, misalnya saya sering akses itu, disediakan rak buku baru, di situ ada sinopsisnya. Kalau saya berbelanja online, ketika ada sesuatu yang kira-kira pas dengan behavior saya belanja, ada informasi mengenai itu. Kemudian untuk keperluan operasional efisiensi tadi, ya, seperti supply chain, yaitu enhance operational efficiency, dan ini tentu akan dapat saving, ya, untuk dapat mengurangi, ya, biaya yang harus dilakukan. Dan terakhir adalah dapat meningkatkan pemasaran dan daya saing pasar. Contoh di Amerika, Walmart, ya, karena referensi yang kita pakai itu memang karangannya orang Amerika. Nah, kalau semuanya dijadikan satu, integrating 5 V tadi, sehingga muncullah a holistic approach. Bagaimana secara umum pendekatan ke 5 V tadi di dalam utilisasi penggunaan big data. Ya. Jadi apa kepentingannya, ya, kan? Sehingga semuanya, ya, velocity, variety, and value itu bisa dilakukan sebuah manajemen data yang efektif. Sekali kata-kata efisien dan efektif yang pernah saya lakukan, efisien do the job right, tidak mengulang-ulang. Efektif do the right job. Jadi data manajemen yang pas itu yang diperlukan. Ya, efisien adalah dilakukan tanpa harus mengulang. Strateginya misalnya sebagai contoh volume, ya. Ya, secara teoretikal kita harus menyediakan solusi storage yang dapat diimplementasikan secara scalable, tidak harus besar di awal, itu investasinya mahal. Sehingga pakai cloud computing, ya, agar dapat
diakses dari berbagai lokasi sehingga aksesnya juga relatif cepat, tentu ini didistribusikan. Ya, kalau data disimpan tersentralisasi itu sewanya juga besar dan tidak harus bahwa pengguna itu bisa bervariasi, tidak memerlukan keseluruhan data. Sehingga kalau dia distribusikan mendekati terhadap kebutuhan masing-masing, dipisahlah data yang besar itu ya ke dalam sekumpulan data yang kemudian itu diakses secara intensif oleh mereka yang menggunakan volume ya. Jadi tidak harus menyimpan keseluruhan data secara tersentralisasi. Pakailah scalable storage solution. Kecepatan velocity tentu harus menggunakan real time data processing framework. Ini yang saya sebut tadi kan, dua tool ini sering disebut ya di berbagai referensi. Variety menggunakan tool untuk mengintegrasikan utilisasi dari data dan berbagai teknik untuk memproses dan juga melakukan analisis terhadap berbagai jenis data, baik itu structured, unstructured maupun semi-structured. Veracity, ya. Nah, kita harus menyediakan kebijakan bagaimana melakukan pengolahan data yang disebut dengan robust. Robust itu tangguh ya. Sehingga memungkinkan bahwa data yang diperlukan itu adalah dapat memenuhi reliabilitas maupun akurasi yang diinginkan oleh penggunanya. Jadi harus ada data cleaning tool untuk menjamin baik akurasi maupun reliabilitas. Terakhir nilai, ya, jadi harus mampu melakukan pengaturan menggunakan advanced analytic and machine learning model untuk mengekstraksi ya berbagai analisis untuk masuk ke dalam data secara lebih insight, lebih dalam, dan ini diperlukan di dalam melakukan pembuatan berbagai keputusan. Jadi dengan demikian, perusahaan kalau dia menerapkan a comprehensive approach terhadap kesemua 5V ini, ya, untuk apa? Untuk memenuhi keanekaragaman potensi dari big data ya, dan leading to informed decision making. Jadi bukan keputusan-keputusan yang tidak didasarkan pada data, disebutlah dia informed decision making, jadi keputusan yang diberitahu berdasarkan seperti apa tren dan sebagainya dari data, dan pada akhirnya ini diharapkan bahwa mereka akan memiliki keuntungan bukan komparatif tapi keuntungan kompetitif, sehingga dia dapat mendapatkan kemenangan dari semua pesaingnya untuk bisnis yang sama. Baik, itulah kira-kira latar belakang ya dari big data yang dicirikan oleh 5V tadi ya. Volume, velocity, variety, veracity, dan value. Yang umum 3 tadi ya, volume, velocity, ragamnya variety, tapi kemudian ditambah dengan menjamin akurasi, itu veracity, dan dapat memberikan nilai bagi penggunanya. Oke, kemudian kita bergeser. Kalau begitu, seperti apa arsitektur big data yang harus disediakan? Saya beri header modern ya. Saya ambil dari berbagai sumber. Apa ciri khas dari modern big data architecture? Dicirikan oleh ini tadi. Sistem big data itu dibangun ya menggunakan arsitektur multi-layer ya, banyak lapisan. Arsitektur ini harus mampu mengintegrasikan media penyimpan storage, pemrosesan, dan analitika. Kan yang 3 itu yang diperlukan ya. Storage yang efisien tapi bisa di scalable kalau datanya semakin besar. Kalau datanya menyusut ya, storage itu tidak lalu dibiarkan besar gak dipakai, tapi bisa dynamic menyesuaikan dengan seberapa besar data yang disimpan. Kemudian data besar tersebut harus diproses dan prosesnya itu melibatkan analitik untuk keperluan pembuatan keputusan. Jadi core layer-nya seperti ini.
sumber data didulang, diinjeksi, ya, ke sebuah sistem, masuk ke storage. Ketika diperlukan, diproses. Pemrosesan itu bisa memerlukan analitika. Analitika ini, ya kan, untuk bisa dianalisis diperlukan visualisasi. Karena contoh ya, nanti seringkali Hadoop ini katanya produknya apa? Produknya Google gitu kan. Spark itu adalah produknya AWS ya, uh, Amazon Web Service itu. Dua pemain itu memang yang merajai, ada di tengahnya yaitu Microsoft tadi ya. Dari Google, Microsoft, dan AWS. Data kalau memang diperlukan batch ya harus disediakan batch. Artinya data itu dihimpun dalam periode tertentu, baru data itu ingestion ya kan, untuk disimpan dan kemudian digunakan oleh mereka yang dibuka. Tapi kalau data itu real time harus streaming. Ini contoh produknya, bisa dalami lebih jauh. Ini cuma untuk menyebut aja. Ada Kafka Flake. Mungkin aja kemudian kamu telusuri, kamu bisa gunakan untuk yang tugas berikutnya. Apapun tadi kan dari arsitektur big data yang modern ini, dia menekankan pada satu tadi kan, skalabilitas. Dia butuh sekian, ya, dijamin sekian, tidak perlu data itu berlebihan. Kedua, fault tolerant. Adanya kegagalan, jangan sampai kemudian data itu tidak bisa diakses. Itu perlu didistribusi tadi kan. Gagal di satu node bisa diakses di node lain. Low latency. Jadi untuk bisa mengakses data dan kemudian data itu siap untuk digunakan, itu jangan sampai sangat lambat. Tidak untuk menyatakan fast, tapi yang penting jangan sampai low latency adalah sebuah waktu yang sangat spesifik, ya kan? Dan itu terjadi berulang-ulang, sehingga disebut dengan laten, berarti bahaya laten, bahaya yang akan muncul setiap saat. Ya, ini juga low latency, artinya waktu laten selalu lambat, gitu kan? Padahal kebutuhannya itu harus disesuaikan dengan real time kebutuhan mereka yang akan melakukan analisis data. Support prakteknya hybrid. Apa artinya? Sebagian yang sangat sensitif pakai on premise, dibeli oleh perusahaan, ya, taruh di perusahaan itu pakai firewall dan sebagainya. Tapi data yang diperlukan untuk keperluan customer sebaiknya ditaruh di cloud agar dia bisa diakses lebih cepat dan dari tempat yang mendekatkan data tersebut dengan para customer-nya. Ada dua fondasi yang sudah kita bahas sebelumnya adalah data lake dan data mesh ya. Itu sudah saya ilustrasikan dalam kuliah sebelumnya ya. Saya juga hafal, kamu lihat buku perbedaan dari keduanya, data lake house dengan database. Baik, itu bagian pertama, bukan pertanyaan. Ya, masih live ya. 23, 22, berarti ada dua orang yang gak hadir ya. Oke, sekali lagi, any question? Halo, kelihatan slide saya berikutnya? Sudah kelihatan? Belum kelihatan. Masih belum, Pak. Oh, belum ya? Oh, sorry. Ya, kadang-kadang saya, ini sudah kelihatan sekarang? Halo? Masih belum, Pak. Belum ya? Sebentar, belum ya? Belum ya? Masih belum? Belum, Pak. Belum. Kenapa masih belum? Bentar. Apa yang salah saya ini tadi?
Bentar ya, apa yang salah tadi ya? Hmm, harus saya hapus semua kemudian kamu masuk lagi ya. Salah yang tadi. Bisa ya, Pak. Masuk. Udah kelihatan Mas? Belum ya? Belum juga? Halo? Belum, Pak. Masih kosong. Belum, Prof. Hmm. Muncul ya. Oke, masih kelihatan? Oke, makasih. Baik ya, setelah pengantar terkait dengan apa itu big data, lalu arsitektur secara umum seperti apa dan fasilitas apa yang harus disediakan, mari kita masuk ke bagian kedua adalah bagaimana data yang besar itu harus dihimpun dan kemudian
sesuai dengan periodisasinya, ya tambahan ke data besar itu harus di-ingest, ya, harus didulang, harus disediakan atau dimasukkan. Sesuai dengan penjelasan di awal tadi bahwa big data itu berbagai jenis data. Kira-kira saya juga ambil dari internet ini, ya. Sumber data yang beraneka ragam. What does mesin data look alike? Katanya kan, seperti apa data itu terlihat di dalam mesin atau komputer itu. Ya, ketika kita order, ya ini ada order, kapan di order, jam berapa, dan seterusnya, ya, ada identifikasi dari produk dan sebagainya. Muncul ini sumbernya, ya, ini seperti apa kelihatannya, kan? Order processing, kapan, ya kan, di mana, ordernya apa, ini fail for customer ini, ya. Jadi kita nggak perlu mengartikan ini, tapi kira-kira eh, apa adanya error dan sebagainya itu dari aplikasi yang dipakai itu, ya. Middleware itu adalah sebuah aplikasi yang menghubungkan antara database dengan browsernya customer, ya. Yang disebutlah dia adalah sebuah perangkat yang berada di tengah-tengah. Jadi kalau ada error seperti ini, tapi bisa juga orang itu lewat by phone gitu, ya. Itu untuk menyatakan bahwa ini bisa diakses dari berbagai media. Ya, ini contoh data yang terjadi ketika iPhone itu terhubung, bahkan bisa juga direkam percakapan tadi sebagai sebuah bagian dari ketika harus dilakukan penelusuran. Rasa chat by phone tanggal berapa itu bisa juga dicek, atau melalui Twitter gitu, ya. Kira-kira ada ini lewat middleware, apapun middleware yang dipakai. Sekali lagi, antara database dan aplikasi ini adalah kalau saya pakai by phone, berarti juga jangan sampai cuma telepon tapi tidak bisa direkod, sehingga kalau ada komplain kita tidak bisa telusuri, atau melalui media sosial seperti Twitter. Datanya beraneka ragam. Baik. Dari data tersebut, ya, kalau kita lihat, misalnya ini merepresentasikan customer ID, ya kan, sama dengan di sini customer ID. Ini karena tulisannya, tapi kita tahu urutan dari data yang dipisahkan oleh koma ini di urutan berapa customer ID itu bisa dideteksi dari sini. Customer ID, ya kan, ini lewat Twitter ada di sini, ya, customer tweet dan sebagainya. Ini yang terjadi bahwa big data itu memang harus memungkinkan berbagai variasi dari data yang dilakukan, ya kan, antara customer dengan perusahaan, beraneka ragam apapun. Dia harus bisa mengakomodasi semua bentuk komunikasi channel, ya, channel untuk melakukan order dan sebagainya. Nah, oke. Lalu dari situ, apa kira-kira lingkungan pada saat ini yang diperlukan untuk keperluan, ya, melakukan pengelolaan dari big data antara customer dengan perusahaan. Ya, ingat tadi di awal itu, apapun yang disediakan harus memungkinkan bagi para pembuat keputusan itu untuk melakukan analisis, ya. Sehingga lingkungan yang harus disediakan pertama memang data analysis. Karena nggak mungkin sebuah perusahaan itu nggak profit center. Karena ada perusahaan mau merugi. Jadi no longer just a cost. Perusahaan tidak boleh hanya berpikir mengenai biaya, ya, tetapi haruslah keseluruhan, katanya kan, ya. Seperti halnya di dalam bisnis intelijen BI itu, ya. BI cakupannya itu semua aspek, bukan hanya biaya, termasuk juga untuk keperluan analisis. Kedua, kebutuhan mengenai pengembang sistem
yang tidak lagi spesifik, ya kan, pada sebuah produk tertentu. Expanded developer demands. Karena apa? Penggunaannya itu sudah mulai melebar dengan berbagai ilustrasi seperti yang saya sampaikan sebelumnya itu. Jadi kebutuhannya berubah, sehingga ada less interest from developer. Ya, tidak hanya dia harus menggunakan satu developer tertentu, ya kan? Dan tidak lagi semuanya hanya mengandalkan tradisional DBMS interaction. Lagi-lagi ya, coba bayangkan seperti ini. Jadi kalau yang sebelumnya itu kan semuanya menggunakan batch system tradisional itu. Batch system selesai. Semua DBMS yang ditawarkan untuk mampu untuk melakukan pengolahan batch processing. Tapi sekarang datanya tidak hanya berupa sebuah batch, data itu bisa online, bahkan berupa teks, suara, dan sebagainya, sehingga DBMS-nya itu tidak lagi interaksinya adalah interaksi yang tradisional. Sebagian sudah saya jelaskan dalam kuliah-kuliah sebelumnya. So, dengan demikian, arsitektural yang diperlukan dalam melakukan manajemen big data itu telah terjadi sebuah pergeseran, ya, architectural shifts in computing yang sudah terjadi antara lain yang tadinya menggunakan sebuah sistem yang besar tersentralisasi mulai berubah ke parallel architecture. Gak apa-apa, paralel itu baik dikatakan di situ both internally maupun externally. Internally artinya kamu beri komputer, di dalamnya CPU-nya lebih dari satu, bisa 10, 40, bisa 100 CPU. Untuk speed up, ya, memenuhi kebutuhan kecepatan. Kalau CPU-nya satu, saran antri hanya diproses oleh satu CPU. Tapi kalau CPU-nya 100, ada 1000 pesanan dibagi ke 10, lumayan, masih antri masing-masing 100 di masing-masing, tentu lebih cepat. Itu kalau internal. Kalau eksternal, terpaksa harus pakai cloud computing. Atau sebelum cloud computing, yang ada standarisasi atau ada protokol yang menghubungkan secara wired, ya kan, antar sistem komputer di satu lokasi dengan lokasi yang lain, disebut dengan grid computing. Grid, seperti kalau kamu ke lantai itu, di setiap pojok itu adalah pusat komputasi, dihubungkan ke yang lain itu bisa lewat grid, ya, grid computing. Tapi grid computing sudah mulai tidak populer setelah lahir cloud computing. Oke, kita bahas satu persatu, ya. Bagaimana dengan metode untuk menghimpun data? Tujuannya di sini adalah pentingnya menghimpun data, dan ini adalah langkah pertama di dalam siklus hidup big data. Berbagai metode, bisa web scraping, menawarkan berbasis web, di-scrape dari situ, pakai berbagai tool, ya, yang populer untuk scraping, tapi juga ada katanya beautiful show. Kamu nanti tugas terserah kamu pakai apa, bisa yang gratisan atau bisa urunan, kalau mau beli sesuatu yang lebih bagus, gitu ya. Kedua, API yang telah kita bahas. Akses data melalui API, tanam di situ. Ya, mungkin API ini bahkan provided by services like Twitter, Google Maps, ya. Jadi kita bisa pesan lewat Twitter, ya, kita bisa menggunakan Google Maps, tapi kita butuh interface di situ yang disebut API tadi, kan. Jadi API yang menyediakan. Sehingga perusahaan-perusahaan itu gampang memanfaatkan Twitter. Dia tidak harus membangun sendiri. Ya, tapi perusahaannya harus menyediakan API. Apa itu API? Sudah kita bahas. Atau data itu diperoleh dari IoT. Ya, dari internet, sensor, mungkin alat-alat yang disebut dengan smart, ya. Atau yang tradisional pakai apa? Manual entry. Data secara individual dimasukkan satu persatu,
ya. Tapi ini tetap dipakai sekarang misalnya untuk survei ya dan pengisian form tadi. Lagi-lagi apapun metodenya, tantangan yang diperlukan adalah kualitas dan akurasi. Satu, dua, bagaimana menangani volume data dari berbagai sumber yang beraneka ragam. Ya, ingestion, bagaimana data diinjeksi ke dalam sistem, ditulang. Data ingestion adalah proses of moving data, kan? Bagaimana menggerakkan data dari berbagai sumber ke storage system, ke sistem penyimpanan. Dan kemudian selanjutnya setelah disimpan, data bisa diakses dan dianalisis oleh mereka yang menggunakannya. Ini memang sampai sekarang tidak berubah. Ya, teknik ada dua, ada batch. Silakan data itu dihimpun, diproses dalam ukuran yang besar, tapi dischedule secara interval. Bisa jadi memang ada kebutuhan data yang sifatnya adalah batch. Dan ini hanya bisa pas ketika memang pemrosesan real time itu tidak diperlukan. Saya memang perlu analisis harian, ngapain pakai real time? Saya perlu analisis mingguan, ngapain pakai real time? Saya analisis setiap pesanan secara online, baru real time. Ya, yang kedua ini. Memproses data as it arrive, data tiba langsung diproses. Sehingga immediate analysis langsung memungkinkan untuk dianalisis secara langsung. Esensial, ini penting untuk aplikasi yang memerlukan up to the minute data insight. 1 menit langsung saya ingin tahu ya kan, sehingga saya bisa membuat keputusan menit berikutnya harus seperti apa. Yang saya tahu falas itu ya, falas itu bukan hanya menit, bahkan detik itu ya. Toolnya kalau yang batch ya pakai batch. Ini contoh ya, punyanya apa Syscube. Ini mampu untuk mentransfer bulk data. Bulk itu data dalam ukuran besar antara hidup, ya. Hidup adalah struktur data yang memungkinkan data besar itu untuk disimpan di sistem cloud and structured data stores. Ya. Jadi kalau sudah terstruktur itu database. Jadi apa scope itu antara database ya dengan Hadoop sebagai salah satu struktur data untuk menyimpan secara online. Itu batch. Kalau memang memerlukan batch, ngapain itu tidak batch ya? Kalau mingguan ya silakan mingguan, tapi datanya memang bisa besar sehingga disebut dari situ bulk data. Dari database dipindahkan misalnya ke Hadoop sehingga dia bisa diakses secara online. Tapi yang real time, apa adanya. Contoh populer memang FK banyak dipakai itu, dipakai dalam project. Ini distributed streamline platform. Platform mengalirkan data secara real time, ya. Dan memang ini Apache Kafka ini capable of handling, dia mampu untuk menangani real time data feeds aliran ya. To feed itu memberi makan, jadi bagaimana data dimasukkan secara real time. Nah, yang analitik juga butuh streaming. Artinya dia melakukan analitik terhadap data yang datang secara real time tadi kan ya. Sehingga pemrosesannya memang harus real time. Jadi contohnya adalah arsitekturnya haruslah event producers ya. Apapun alat untuk memproduksi sesuatu tapi kaitan dengan event. Proses itu betul. Sehingga yang ditulang itu adalah stream ingestion. Stream mengalir terus. Analitikanya real time. Dan itu harus bisa dilihat di dashboard untuk misalnya keperluan melakukan tindakan-tindakan streaming tadi.
Ya, jadi ada producer melakukan event masuk ke dalam di ingestion ke stream dan sifatnya adalah analitik real time. Syarat dari real time stream ini memerlukan low latency processing, pemrosesan yang kecepatannya itu harus rendah, yang cepat ya. Latensi itu sebuah waktu yang diperlukan itu harus rendah. Karena apa yang diperlukan adalah insight kedalaman ya dari data instan pada saat itu. Ini sudah ada ya frameworknya ini. Kafka, Flink, Storm, Spark Streaming. Use case, contoh spesifik, fraud detection. Ini real time, yang namanya fraud ditunggu 1 jam, udah keduluan disusupi ya, penyalahgunaan. IoT monitoring namanya juga Internet of Things. Harus real time. Predictive maintenance. Maintenance yang tidak menunggu sampai alat rusak. Untuk itu dia perlu memonitor kerjaan dari sebuah turbin masuk ke sebuah alat, dimonitor sehingga kemudian dia bisa melakukan prediksi bahwa ini kemungkinan akan terjadi kerusakan kapan, karena ini menjadi sangat penting ya. Hingga mungkin kalau itu bisa diprediksi dan perbaikan-perbaikan yang dilakukan tanpa harus mematikan mesin itu bisa dilakukan ya. Pernah dulu ada mahasiswa ngambil mata kuliah kaitan dengan predictive maintenance gitu ya. Jadi mesinnya nggak boleh mati, harus jalan terus. Sehingga harus dimonitor secara real time dan tindakan-tindakan prediktif ya, tindakan-tindakan supaya dia tetap berproduksi kalau ada sebuah gejala itu tanpa harus mematikan mesin. Semua ini kalau dilakukan memungkinkan bahwa pembuatan keputusan itu dilakukan secara kontinu, terus-menerus. Daripada analisis retrospektif. Retrospektif itu melihat ke belakang. Seminggu yang lalu, 1 jam yang lalu, 1 hari yang lalu. Umumnya sekarang katanya ya kan, kita sudah berada di zaman AI ini diintegrasikan dengan AI driven alerting system. Jadi sistem yang bisa memberikan pemantauan, monitoring, sehingga dia bisa memberikan alert ya. Alert itu bisa memperingatkan gitu ya terhadap mereka yang aware terhadap keputusan dari sesuatu yang terus berjalan secara real time itu sudah sekarang umumnya menggunakan AI driven. Jadi AI itu sekali lagi ya, kata-kata AI itu termasuk penggunaan dari machine learning, predictive modeling itu sudah masuk AI ya, karena itu sudah bisa digunakan secara real time, tidak lagi ambil data secara periodik baru dianalisis. Dengan demikian ada beberapa data tantangan kaitan dengan bagaimana data tadi dihimpun dan kemudian ditambahkan ya ke dalam sistem tadi. Tadi di depan sudah kita bahas, 1, kualitas data, akurasi, lengkap, dan dapat diandalkan, reliable. Ya, reliable itu sekali lagi bahwa dia kalau menunjukkan bahwa data itu pada suatu waktu secara berulang-ulang dia harus memberikan data seperti diharapkan, berarti dia reliable. Kedua, skalabilitas. Pasti kaitannya dengan bagaimana menangani volume data yang terus bertambah. Apa sulitnya? Karena ini harus dilakukan tanpa adanya degradasi atau penurunan dari kinerja. Dan data integration, datanya datang dari berbagai sumber. Ya, kemudian ya, ini harus dikombinasikan sehingga menjadi sebuah dataset yang kohesif satu sama lain.
itu sudah bukan sesuatu yang terpisah. Kalau memang dia harus diintegrasikan, seperti misalnya kita harus membangun sebuah database yang diintegrasikan dari berbagai database yang berbeda, itu sudah menjadi sebuah dataset yang cohesive jadi satu, sehingga kita bisa melakukan analisis seperti data warehousing yang dijelaskan sebelumnya. Terakhir adalah latency. Delay harus diminimumkan ya ke dalam data ingestion, di mana data itu dimasukkan, karena ini adalah berkaitan dengan untuk mendukung analisis yang tepat waktu, timely tadi. Untuk menghadapi tantangan ini, solusinya harus ada validasi data. Implementasikan, melakukan pengecekan, ya, untuk memverifikasi akurasi dari data during collection, sembari dikoleksi, langsung divalidasi. Skalabilitas harus menyediakan infrastruktur yang memungkinkan dapat diskalakan. Solusi sekarang memang tidak bisa tidak yang murah, ya kan, dan sesuai dengan demand adalah cloud base. Butuh berapapun lebih, kembalikan lagi ya, yang sudah saya sering sampaikan. Sehingga secara dinamik ya, dia bisa terus berubah-ubah naik turunnya dari kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk menyimpan data. Pemrosesan perlu ETL. Jadi memperkerjakan extraction, transformation, and loading untuk mengintegrasikan dan menyiapkan data untuk keperluan analisis. Semuanya itu dimonitor lewat monitoring system. Ya, harus dibangun ini real time monitoring untuk mendeteksi dan juga menangani persoalan-persoalan yang mungkin muncul di dalam proses ingestion data. Ingestion yang ada, keputusan akhirnya juga menjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Artinya waktunya ya kan. Baik, kita lihat satu persatu ya. Data storage solution. Sekarang ini sudah di dalam konteks big data dan keperluan analitis online tadi ya, sudah menjadi disebut dengan critical role, menjadi peran yang kritis dalam hal penyimpanan data di dalam siklus hidup big data. Apa yang diperlukan? Yang diperlukan adalah memberikan fokus pada the need for efficient and scalable solution. Efisien itu sekali lagi dikaitkan dengan jangan sampai saya butuh cuma 1 giga yang disediakan 100 giga. Itu efisien. Tapi ketika saya memerlukan tambahan yang 1 giga menjadi 10 giga, tidak harus menunggu berjam-jam. Skalabilitas itu bisa dilayani. Gak mudah kan ya? Gak mudah. Nah, untuk ini tergantung pada jenis storage yang digunakan. Kalau storage-nya pakai on-premise dibeli khusus oleh sebuah perusahaan, dikenallah ini dengan sebutan tradisional data centers, tradisional memang ya, karena yang sudah bukan tradisional itu cloud tadi. Pakai oleh organisasi, offers control ya, oke. Berarti organisasi bisa melakukan pengendalian khusus untuk kebutuhan mereka, tetapi skalabilitasnya nggak bisa dijamin. Beli sedikit, butuh kebutuhan besar, harus beli lagi. Padahal dibutuhkannya sekarang. Disediakan besar, baru pakai sedikit. Tidak efisien. Beruntunglah sekarang sudah ada cloud storage. Pemainnya 3 ini kan ya. Amazon, Google, Microsoft. Yang Amazon S3, saya lupa singkatan S3 jadi ya, itu kepanjangannya. Lalu Google punya Google Cloud Storage, Microsoft punya namanya Azure Blob ya. Blob itu binary large object. Seolah objek tapi hanya bisa dibaca oleh punyanya Azure ya, karena bentuknya sudah biner di dalam itu. Jadi menurut literatur
ketiganya ini sekarang menyediakan scalability and also flexibility. Jadi bukan hanya scalable tapi fleksibel. Fleksibel artinya tidak tergantung pada sistem operasi yang saya gunakan. Artinya dia bisa menyediakan sistem operasi apapun yang akan kita pakai, Microsoft, Unix, dan sebagainya. Diakses lewat handphone, mau diakses lewat desktop, mau diakses lewat server, dia harus mampu menggunakan itu. Ya, mau pakai online, mau pakai batch. Terakhir, gabungan keduanya, on-premise sama cloud, yaitu hybrid. Yang rahasia-rahasia sangat penting taruh on-premise. Sekali lagi saya katakan tadi yang untuk publik taruh di cloud. Sehingga dia memang dalam konteks ini bisa mengendalikan pengendalian tadi ya, yang rahasia-rahasia dikendalikan oleh sendiri, nggak bisa diakses tanpa harus saya khawatir dengan pengamanan jaringan. Yang kedua adalah skalabilitas. Yang perlu dipertimbangkan adalah cost satu ya kan. Total cost of ownership. Artinya apapun yang kita pakai itu akan menjadi bagian dari kepemilikan perusahaan sesuai dengan aturan-aturan yang diberlakukan. Total ownership ini bisa saja infrastruktur dan juga bagaimana melakukan pemeliharaan dari infrastruktur. Satu, cost. Ini bisa dianalisis ya, saya dulu pernah ikut workshop gitu ya. Kapan menggunakan cloud itu bisa menguntungkan dibandingkan harus membeli on-premise. Ada hitung-hitungan teknik ya. Sehingga orang katanya kamu nggak perlu khawatir, mau kamu beli nanti apakah sebaiknya saya beli atau saya menggunakan cloud atau saya menggunakan tadi kan hybrid, gabungan keduanya. Yang kedua adalah sekuritas. Tentu ya, ada enkripsi dan akses control. Siapa yang diberikan hak untuk melakukan akses dan akses lainnya apa? Read, write, execute, dan sebagainya. Terakhir ada kepatuhan, compliance. Ya, untuk ini biasanya diukur dari Global Data Protection Right ya kan, karena ini menyimpan, umumnya kalau sudah menyimpan data yang dikaitkan dengan customer. Khusus asuransi ada HIPAA ya. Lupa saya kepanjangannya. Selalu lupa. Tapi kalau yang ini selalu ingat. Global Data Protection Right. Yang ini kaitan dengan asuransi gitu ya. Hanya itu health. Asuransi kesehatan. Oke. Praktek-praktek dalam melakukan manajemen data. Fokusnya adalah data management sebagai praktek yang dilakukan oleh organisasi, yang dilakukan untuk mengelola maupun memelihara, ya, organizing and maintaining data processes, proses-proses bagaimana data dipelihara dan dikelola, sehingga proses data organization and maintenance tadi memenuhi kebutuhan siklus hidup informasi yang terus berlanjut, ongoing. Ini bukan hanya masalah waktu lama, tapi yang terus berlanjut. Sehingga perlu kita kelola data. Harus ada kebijakan dan prosedur. Semua, ya, bagaimana menyimpan, siapa yang boleh mengakses, ini akan menjamin kualitas, sekuritas, dan kepatuhan ya terhadap apa yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Satu, governance, kelola. Kedua, manajemen metadata. Bagaimana mengelola data, mengenai data, sehingga ini bisa menyediakan fasilitas bagi mereka yang memerlukan. Dia paham, ketika dia memerlukan sebuah data, di situ ada metadatanya. Ada uraian mengenai data, ada struktur atau format, bagaimana penggunaannya, itu metadata. Kuliah sebelumnya juga sudah membahas ini. Ketiga, bagaimana manajemen siklus kehidupan dari data. Mulai dari data itu dibuat sampai dengan dihapus. Ya, dan menjamin bahwa data itu tetap berguna
dan mungkin juga dia compliant ya, dia memenuhi kebutuhan-kebutuhan melalui life cycle dari setiap data yang diinginkan. Terakhir, sekuritas data. Ya, harus ada proteksi sehingga tidak bisa diakses oleh mereka yang tidak membutuhkan, tidak bisa di breaches kebocoran ya, bisa ditembus sehingga ada kebocoran dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini juga ada toolnya katanya kan. Contohnya adalah Collibra, ini sebuah platform untuk melakukan tata kelola data dan bagaimana metadata itu dibangun kaitan dengan katalognya. Untuk manajemen metadatanya sendiri ada Apache Atlas ya, ini scalable and extensible set of core foundational governance services. Jadi semua yang saya bahas ini sekarang itu bukan hanya lagi teori, tetapi itu kenapa idolnya itu adalah practices, sudah disertai dengan software ya maupun infrastruktur dalam kaitan dengan cloud computing. Khusus untuk sebagai bagian dari rangkuman ini adalah Big Data Governance and Security. Bagaimana Big Data itu dikelola dan kemudian juga diamankan. Ya, governance itu untuk menjamin apa? Satu, akurat. Dua, hanya bisa diakses oleh mereka yang memang membolehkan untuk diakses, privacy. Dan ketiga adalah compliant ya, dia comply. Jadi dia bisa menyesuaikan dengan berbagai kebutuhan dari pihak-pihak yang memerlukan akses terhadap data tadi. Prinsip-prinsipnya adalah satu, harus jelas siapa kepemilikan dari data. Nah, kita pernah dulu ada consumer dan user yang saya bahas dalam kuliah sebelumnya ya. Kedua, line act tracking, jadi kita bisa menelusuri ya mengenai sejarah dari data. Termasuk di dalamnya ada metadata, cataloging, dan bagaimana pengendalian akses terhadap data. Ketiga, perlu mekanisme untuk security. Ya, encryption. Baik pada saat tidak digunakan, ya, enrest, disimpan, ataupun dalam proses untuk menyimpan sebuah data. Dan ini biasanya menggunakan yang dikenal dengan RBAC, ya, Role Based Access Control. Pengendalian akses yang didasarkan pada peran. Peran yang mengakses apa, sehingga yang bisa diakses berdasarkan peran itu apa. Governance Framework, ini buku, sudah ada buku online yang bisa diakses ya, data management, tapi juga ada FAIR, ya, ini nggak punya ini, saya punya ini ya, damai, FAIR Principle, findable dapat ditemukan, accessible dapat diakses, interoperable dapat saling interoperasi terhadap berbagai sistem yang beraneka ragam, dan yang ketiga adalah reusable ya kan, ketika dia masuk ke dalam sebuah sistem yang lebih besar, sistem yang lama itu masih dapat digunakan kembali. Tool ini yang paling populer ya, mahasiswa kalau dikasih tugas semuanya pakai Apache ya kan, yang ini saya nggak pernah tahu, project juga pakai ini ya, governance, build trust and accountability, trust, percaya, dan dapat ditelusuri, dikaitkan dengan organisasi yang di dalamnya dia mengelola berbagai data. Oke. Nah, untuk khusus data storage, bagaimana kebutuhan penyimpanan data dan bagaimana penyimpanan data itu dikelola, ya, untuk ini fokusnya pada peran yang kritis terhadap bagaimana data disimpan dan dikelola. Tentu dikaitkan dengan siklus hidup big data. Penekanannya adalah pada kebutuhan efisien, ya, jadi jangan sampai banyak storage yang tidak terpakai. Tapi efisiensi ini juga harus dikaitkan dengan scalabilitas, bahwa ketika saya butuh dengan cepat dapat dilayani, dan terakhir adalah aman. Untuk itu, storage solution pada saat ini bisa menggunakan distributed file system ya.
Sistem file yang tidak hanya disimpan dalam satu mesin, tapi disebar di sejumlah mesin pada lokasi yang berbeda. Ada HDFS, sangat populer ya, Hadoop Distributed File System. Nanti di belakang ada kalau nggak salah ilustrasi Hadoop disebut beberapa kali ya, kita lihat rangkuman teknologinya di bagian belakang nanti. HDFS ini menyimpan data across multiple nodes, bisa disimpan secara geografis ya kan, pada tempat-tempat yang beraneka ragam. Dan dengan menyimpan pada tempat titik-titik yang beraneka ragam tidak hanya sentral, maka ini akan menjamin toleransi, fault tolerance, dan scalability. Artinya ketika jaringan kita ke sebuah server itu ada persoalan, kita bisa lewat reroute untuk mengakses pada server yang lain. Itu toleran ya. Jadi dia ramah terhadap adanya gangguan. Kedua, scalability tadi kan. Jadi kalau bisa saya butuh sekian, saya hanya disediakan tidak jauh berlebih, tapi ketika saya memerlukan lebih, dia bisa menyediakan dalam waktu yang relatif cepat. Itu persyaratan dari DFS. Data lake yang pernah kita bahas, ini repository tersentral yang memungkinkan ya untuk menyimpan baik itu structured maupun unstructured data of any scale ya. Nah, jadi kalau kebutuhannya sedikit masih bisa dilakukan, kebutuhannya banyak pun dia harus mampu untuk mengakomodasi itu. Sehingga disebutlah ini menyediakan fleksibel, karena tadi ya kan at any scale, fleksibel dalam melakukan analisis data. Data lake. Terakhir, cloud storage. Menggunakan layanan cloud ya untuk solusi penyediaan storage yang scalable and cost effective, terskalakan. Saya butuh sedikit, dia menyediakan yang tidak punya, tidak berlebih dan cost efektif, karena kita kalau kita beli, sekali lagi kan, beli biasanya kita beli ukuran besar, investasi depan besar, tapi kemudian penggunaannya itu untuk bisa digunakan secara penuh itu masih menunggu waktu lama. Ini cost efektif. Saya butuh sekian kilobyte, saya bayar untuk sekian kilobyte. Dan ini enabling easy access in integration. Mudah dikarenakan kita sudah punya internet di seluruh dunia ini untuk bisa melakukan akses itu, dan juga integrasi secara relatif cepat mengaksesnya dan relatif secure kaitan dengan integrasi. Practicality yang bisa dilakukan terhadap manajemen data ini, satu tadi adalah governance ya, pengelolaan. Harus ada kebijakan, ada prosedur, sehingga terjamin kualitas, sekuritas, dan juga governance ya, governance seringkali compliant ya, compliant ya, apakah compliant seringkali ingat, seringkali juga lupa menerjemahkan kata compliant ya, bahwa dia itu compliant artinya bisa disesuaikan dengan kapanpun dan dimanapun dia disimpan, compliant ya. Kedua, manajemen metadata. Ini mengelola informasi mengenai data sehingga dia bisa menyediakan ketika ada yang melakukan pencarian, dia bisa menggunakan discovery management ya, termasuk juga ketika dia mau mengetahui makna dari data, ada understanding karena dia punya metadata tadi, katalogik. Dan terakhir adalah penggunaan yang efektif ya, efisien itu sekali lagi efisien dan efektif. Efisien, do the job right, efektif, do the right job, sehingga penggunaannya itu memang pas dikarenakan teknologi yang digunakan adalah pas. Terakhir, integrasi data ya, dan ini harus punya kemampuan untuk mengintegrasikan, mengkombinasikan data dari berbagai sumber, dan berbagai sumber dengan keanekaragaman bentuk, tapi ketika kita sudah lihat, itu sudah bisa dilihat dalam satu cara melihat yang sama, unified, apapun asalnya, dari manapun asalnya, apapun formatnya. Itu kebutuhan ya untuk key komponen dari praktek manajemen data. Lanjut, apa tantangannya? Skalabilitas.
secara teoritikal untuk menangani stabilitas itu bahwa data itu tumbuh secara eksponensial ya. Eksponensial itu tidak linear, tapi waktunya sedikit tapi membuatnya begitu besar. Gimana caranya kita bisa mengelola kebutuhan yang eksponensial sembari tetap ya kan kita dapat mempertahankan mengenai kinerja atau SLA ya, Service Level Agreement yang telah disepakati antara si pengguna dengan si penyedia jasa itu. Kedua, keanekaragaman data. Apapun datanya, tipe datanya, formatnya dari sumber data yang beraneka ragam harus dapat diakomodasi. Terakhir, sekuritas dan privasi. Yang harus informasi-informasi yang sensitif itu harus diproteksi, hanya bisa diakses oleh mereka yang membolehkan itu. Untuk itu harus menjamin compliant ya kan, compliant dengan regulasi, kesesuaian dengan regulasi yang ditetapkan oleh mereka yang memiliki data. Best practices-nya implement robust data governance framework ya, harus ada sebuah rangka kerja untuk menjamin data integrity dan kesesuaian dengan aturan-aturan yang diinginkan oleh si pengguna. Kedua, leveraging scalable storage solution ya, harus mampu untuk bisa memenuhi kebutuhan data storage yang terus terskalakan ya. Jadi solusinya yang sekarang ini adalah cloud storage, tapi juga bisa teknologinya menggunakan distributed file system ya untuk bisa menangani database dalam ukuran besar. On-premise saja nggak cukup. On-premise kalau kurang kita harus beli storage lagi, dan mungkin beli storage itu sudah nggak mungkin karena mungkin kapasitas sudah maksimal. Jadi ketika kita membeli on-premise itu ditentukan oleh arsitektur ya. Ketika arsitektur itu ketika beli dia mengatakan Pak ini bisa di-extend sampai dengan sekian apapun ukurannya. Tapi kalau di cloud seolah-olah nggak akan memenuhi ya kan? Karena cloud itu sudah dia bisa bekerja sama dengan berbagai vendor dan bisa mendekatkan sesuai dengan vendor yang dia miliki, mendekatkan dari mana data itu berasal, maka dia disimpan di dekat data itu. Jadi kalau kita berada di Indonesia, dia akan simpan di kerjasama dengan Indonesia. Terakhir adalah alat untuk memantau secara reguler, dan juga kedua adalah bagaimana mengoptimasi kinerja dari penyimpanan ya. Untuk itu ini kaitannya dengan bagaimana agar pemeliharaan bisa dilakukan kaitan dengan efisiensi dan cost effectiveness. Efisien, tapi juga yang kedua ya kan, tidak terlalu menghambur-hamburkan uang ya kan untuk memenuhi efisiensi tadi. Gimana? Itulah sebuah requirement yang dibutuhkan oleh data storage and management pada saat ini dengan menggunakan cloud system tadi. Next adalah data quality ya, dan diperlukannya yang disebut dengan master data management, manajemen data master. Apapun yang dilakukan layanan tadi dalam kaitan dengan high quality data itu sangat penting untuk menyediakan ya sebuah tempat penyimpanan sehingga analitika apapun, pembuatan keputusan apapun itu reliable. Sekali lagi, kata-kata reliable itu apa yang saya perlukan itu betul-betul disediakan sesuai dengan keperluan. Untuk itu ada dimensi kualitas. 1, akurat. 2, lengkap. 3, dia konsisten. Ya, keempat itu adalah valid. Dan kelima itu harus bisa memenuhi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Kapan diperlukan? Dia bisa akurat, lengkap, konsisten, dimanapun dia disimpan, apapun tool yang dipakai, data itu harus bisa diakses, dan itu data yang diakses adalah data yang betul-betul benar tanpa dipengaruhi oleh lingkungan tadi kan. Ya, dan data itu valid, apa yang diperlukan itu memang yang diperoleh itu sesuai dengan apa yang diperlukan. Dan keperluan itu bisa saja timeliness tadi sesuai dengan
kapanpun dia diperlukan, dia harus bisa menyediakan untuk itu. Untuk itu memenuhi akurasi, completeness, consistency, validity, timeliness tadi diperlukan MDM yang kemudian menyatukan beberapa entitas ya, customer, produk ke dalam sebuah yang dikenal dengan single source of truth. Sebuah sumber ya kan yang jaminan tadi ya, akurasi, completeness, consistency, validity, timeless itu dijamin. Disebutlah dengan source of truth. Itu adalah sesuatu yang kebenaran gitu ya, sumber kebenaran tapi tunggal. Di dalamnya dia menyediakan profil dari data, bagaimana membersihkan data, dan tentu ada proses standarisasi yang diperlukan. Ya, mengintegrasikan customer data dari berbagai customer relationship management, enterprise resource planning, dan juga e-commerce system diintegrasikan jadi satu. Tentu CRM, ERP, e-commerce itu dia memiliki sistem yang berbeda dan juga format data yang beraneka ragam. Di dunia katanya ini yang menyediakannya ada Informatika MDM, ada Talent, ada IBM, Infosphere ya. Ini produk-produk komersial yang telah dihasilkan untuk mengakomodasi data quality dan MDM tadi. Nah, teknik pemrosesannya ini dikatakan critical step karena ini harus mentransformasikan data yang mentah menjadi informasi yang bermanfaat atau bermakna. Tadi selalu ada dua, tidak perlu saya bahas lebih lanjut. Memungkinkan bahwa prosesnya memerlukan batch, yang satunya memerlukan string. Ini produk yang sudah ada, batch itu ada Apache Hadoop, ya kan? Ini framework yang memungkinkan bagaimana pemrosesan data besar itu bisa dilakukan distributed, ya, dan set across cluster of computers. Jadi disebutlah jumlah komputer membentuk satu sehingga dia bisa melayani data ukuran besar dengan kecepatan yang besar, sehingga muncul teknologi yang disebut dengan cluster ya, tanpa menyebutkan komputernya. Artinya itu adalah seolah-olah merupakan gabungan dari beberapa komputer yang dijadikan satu, sehingga menjadilah sebuah high performance computing. Kemudian stream aliran data, apa Spark string ya, sebagai suatu contoh, ini memungkinkan scalable and fault tolerant processing of live data stream. Scalable, butuh sedikit dia dialirkan sedikit. Kemudian dia butuh besar dan kecepatan besar, dijamin oleh scalable. Dan dari walaupun dia kecil, lambat, besar, cepat, tetap dijamin bahwa data itu adalah bebas dari adanya sebuah gangguan, fault tolerant. Ya, jadi fault tolerant itu harus ada jaminan, dan jaminan itu dikaitkan dengan waktu. Yang sulit adalah fault tolerant yang menjamin ada waktu yang real time. Ketika ada sebuah kesalahan, dia harus di-resolve dalam waktu yang telah ditentukan. Ya. Di ujungnya berikutnya ada metode bagaimana melakukan analisis data. Ya, untuk itu ada 3. Ada analitika deskriptif. Ini yang dilakukan adalah bagaimana merangkum data histori untuk kemudian kita bisa memahami apa yang telah terjadi. Ya, dihimpun, cuman saya memahami, oh ini begini toh, deskriptif. Sebaliknya prediktif, umumnya menggunakan model-model statistik dan juga teknik-teknik mesin learning untuk meramalkan sebuah kegiatan-kegiatan di masa depan, termasuk penjualan produk ya dan seterusnya. Yang ketiga adalah analitik preskriptif. Ini adalah recommending, bagaimana merekomendasikan tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh siapapun on predictive insight, dengan cara dia melihat ya kemungkinan prediksinya seperti apa sehingga dia bisa memenuhi hasil yang diharapkan. Rekomendasi. Tentu merekomendasi itu melihat dulu datanya seperti apa, lalu dia merekomendasi, dia harus bisa memprediksi rekomendasi ini diperlukan untuk apa. Untuk itu ini nggak bisa tidak recommending action based on predictive, tapi bukan based on summarizing, based on ini. Ya, itulah preskriptif. Ini toolnya kalau deskriptif sudah mantap, tinggal pakai SQL. Prediktif sekarang katanya ada Python
pakai C-sheet learning ya. Ini biasa mahasiswa kalau bikin tugas pasti pakai ini. Preskriptif, nah ini yang khusus harus menggunakan optimization tool ya. Seperti ini semuanya adalah produk-produk komersial. Tapi kalau Python kamu bisa cari library yang sudah dibangun oleh peneliti ya untuk kemudian kamu gunakan atau mungkin ditambahkan atau dilakukan modifikasi. Analitika tanpa disertai visualisasi kemungkinan tidak akan banyak gunanya karena mereka yang menggunakan untuk memahami data itu biasanya akan mudah kalau disajikan dalam bentuk visual. Untuk itu, ini adalah peran dari visualisasi data in making ya, di dalam membuat data yang kompleks sehingga mudah dipahami. Ada chart and graphs ya, populer ada heat maps ya. Ini kita bisa pakai toolnya seperti Excel, ada heat map. Excel nggak mampu ya, ini ada open source yang bisa digunakan. Ini adalah representative visual dari data where ya nilai-nilainya itu ditampilkan berdasarkan color gitu ya, warna. Nah, ini bermanfaat untuk menentukan magnitude ya, seberapa besar sebuah fenomena atau kejadian yang sedang kita pantau. Jadi katakanlah kalau aman ya kan, aman itu warnanya adalah hijau, sedangkan berbahaya perlu perhatian itu kuning, berbahaya merah. Ditambah lagi ya kan, merahnya itu seberapa besar ya kan, berarti ini sudah sangat kritikal untuk dilakukan tindakan lanjut segera ya kan, itu dikenal heat map. Tapi ada map yang melibatkan geospasial ya kan, geospasial itu bumi, ada bujur timur sama lintang gitu ya, ada lintang sama bujur, sehingga setiap lokasi dimanapun kita berada itu selalu bisa dipetakan kita berada di lintang berapa dan bujur berapa. Tool yang bisa dipakai ada Tableau, ini open source, mahasiswa sering dipakai karena Anda nggak perlu bayar, walaupun ini juga ada versi untuk membayar ya. Ini visualisasi data yang sangat powerful yang memungkinkan kita untuk membuat dashboard ya, sehingga bisa diakses atau dilihat secara interaktif. Sedikit kita harus membayar, ada Power BI. Selama jadi mahasiswa kamu bisa unduh dari softwarenya Microsoft ya, yang ada di ITS itu ya, yang ada di ITS ya. Ini disebut dengan business analytic ya, dan juga punya interactive visualization dan juga kapabilitas untuk melakukan analitika ya, yang dihimpun dalam sebuah kumpulan yang disebut dengan BI sama dia, business intelligence, clustering, predictive analysis dan sebagainya. Khusus mereka yang suka programming, itu ada D3JS ini, mahasiswa biasanya suka ya. Ini kalau Anda mengembangkan sesuatu, ada di dalamnya ada database script library yang kemudian bisa digunakan untuk menghasilkan dynamic interactive data visualization yang berbasis web ya, pakai D3JS tadi. Saya teruskan ya, ini hanya beberapa slide, setelah itu berhenti ya. Nah, semua itu tadi pemrosesan, analisis, visualisasi harus diintegrasikan. Sehingga tingkat ketiga yang adalah adanya kebutuhan, necessity of a seamless. Seamless itu tidak kelihatan sekat-sekatnya. Integrasi yang seolah-olah udah nggak kelihatan. Mana yang proses, mana yang analisis, mana yang visual. Jadi proses, analisis, visual sudah tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah kamu mau melakukan apa, ya kan, dan mau memantau apa. Itu di dalamnya dia melibatkan tadi prosesnya seperti apa, analisis apa, dan visualisasi yang harus disediakan seperti apa. Sehingga strateginya untuk memenuhi ketiga tujuan ini, satu, platformnya harus unified. Ya, disebut platform that offer end-to-end solution. End-to-end ya kan, jadi aplikasinya bisa beraneka ragam, di sisi akhir aplikasi itu bisa ditangkap oleh aplikasi yang lainnya. Misalnya kan pakai apa spek untuk pemrosesan dan analitik. Hasil analitik ini harus dikombinasikan dengan visualisasi pakai Tableau. Harus memungkinkan. Ya, jadi nggak kelihatan sekat-sekatnya tadi. Unified. Kedua, kalau bisa memang dibuat otomatis ya.
Jadi pipeline yang melibatkan data diproses, lalu melakukan analisis, kemudian update visualisasi secara real time itu tadi dilakukan pipeline-nya itu bukan manual tapi otomasi. Terakhir, harus memungkinkan kolaborasi tim, ya, baik untuk integrasi, analisis maupun visualisasi. Jadi di dalamnya ada engineer, ada analis, ada business stakeholder, semuanya untuk menjamin bahwa apapun fasilitas yang disediakan itu adalah actionable, dapat ditindaklanjuti oleh mereka yang memerlukan, dan juga harus memungkinkan untuk diselaraskan dengan tujuan-tujuan bisnis masing-masing. Akhirnya, ya, inilah Big Data Lifecycle Management sebagai sebuah rangkuman. Big Data Lifecycle itu dimulai dari creation, mulai dibuat sampai dia sudah tidak lagi diperlukan. Retirement, ya. Fasenya mulai dari dibangkitkan, setelah itu diakuisisi, dibangkitkan, diakuisisi, ditangkap, disimpan, diproses, lakukan analisis. Ketika nggak diperlukan, dia mungkin dibuang, sudah betul-betul tidak diperlukan, atau diarsipkan sesuai dengan prosedur, misalnya setelah 2 tahun tidak diperlukan baru disposal. Untuk itu muncullah istilah yang pernah saya singgung sebelumnya kaitan dengan data, disebut dengan data ops, ya. Kalau yang yang software, kok lupa ya, yang data itu muncul data ops, ya. Jadi praktek-praktek yang dilakukan untuk menjamin bagaimana otomasi terhadap tadi, ya, mulai dari generation sampai dengan disposal itu, termasuk juga reproduksinya. Ketika dia harus digunakan pada sebuah data baru, dia harus bisa memproses sesuai dengan apa yang telah di-setup sebelumnya. Sekali lagi, mulai dari generation sampai disposal, ya, sampai dia dibuat. Yang machine learning, kalau data ops kan, ya. Yang machine learning dikenal dengan machine learning operation. Jadi opsnya itu operation, ya. ML, machine learning operation. Ini juga harus secara kontinu memungkinkan ada model training dan deployment. Training untuk mendapatkan sebuah model, yang kemudian model itu setelah dites dan dideploy. Deploy itu sudah tinggal dipakai, gitu kan, ya. Tapi sudah dijamin seberapa kinerjanya pada saat dia dilakukan pelatihan dari model. Semua ini harus memungkinkan ada versioning, ya. Versi 1, versi 2, dan itu harus mudah untuk berganti dari satu versi ke versi berikutnya. Kedua, memungkinkan untuk mengakomodasi semua fase ini, ya, linear tree, generation sampai dengan disposal. Dan terakhir, harus memungkinkan, ya, untuk disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang berlaku di dalam perusahaan yang menggunakannya, policy based retention. Ya, dan terakhir, jangan lupa bahwa ini juga harus compliant terhadap etika, ya kan, ya, global data protection right itu yang berkaitan dengan consumer, kemudian khusus yang berkaitan dengan health itu ada HIPAA, ya, dan semuanya ini adalah untuk menjamin mengenai sustainability, keberlanjutan dari data yang digunakan sehingga dia tidak melanggar dan compliant, ya kan, dia memenuhi sesuai dengan standar-standar yang telah ditentukan antara si penyedia jasa dengan si pengguna. Sekarang itu, ya, awal yang saya sebutkan, tapi juga yang ngajar secara online, ya, nanti saya nggak bisa datang ke kampus hari ini. Baik, saya katakan tadi ini paling tidak 2 kali, ya, tapi kalau kita lihat dari 37 dari 105 ini butuh lebih dari 2 kali, tapi nggak apa-apa, ya. Jadi tugas berikutnya saya harus menyelesaikan ini untuk kemudian saya kasih tugas berikutnya, ya, sama seperti sebelumnya, ya kan, dan semuanya itu harus dipresentasikan. Yang tugas 1 itu belum, ya, saya kadang-kadang confused dengan tugasnya mahasiswa S1. Yang ini sudah dipresentasikan, ya, tugas 1, ya. Halo? Sudah, Bro. Tugas itu sudah, Pak. Sudah, ya? Sudah, Bro. Tugas kelompok yang 1 sudah presentasi, ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, sudah kemarin, ya. Saya confused karena
Di S1 juga ada tugas presentasi. Oke, berarti tinggal menunggu tugas kedua ya. Tugasnya saya selalu tugas kelompok ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri ya kan. Insya Allah minggu depan kita jumpa di kampus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.